Meskipun aku tinggal di pulau terpencil, tekadku untuk menjadi orang besar suatu saat nanti tidaklah surut. Aku menjalani hari-hariku, sekolah, bermain, dan saling berbagi rasa. Nah pada saat itu SMA cuma satu di bawah-bawah. Ada SMA 1 dan SMA 2 cuma 2. Selebihnya SMEA, STN pada saat itu. Saya kira tidak ada pilihan lain. SPG. Lalu mama tiri saya, mama bilang, kamu mau berangkat ini bagaimana? Kamu tunggu dulu, menganggur dulu 1-2 tahun untuk tunggu bapak kamu. Saya bilang, wah rasanya saya tidak bisa menganggur. Tapi dengan apa kamu berangkat? Saya bilang yang penting saya bisa sampai di sebuah pulau. Terus di mana disimpan kamu punya pakaian? Terus saya bilang di mana? Terus kamu mau sekolah itu pakai baju apa? Saya bilang saya tidak peduli yang baju apa saja baju yang ada. Jadi hampir tak mampu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali di channel Inspirasi Sultra, channel yang akan selalu menyajikan informasi-informasi menarik dan inspiratif seputar Sulawesi Tenggara. Dan seperti biasa, bahwa tiap bulan kita akan menyeleksi tokoh-tokoh inspiratif politisi Sulawesi Tenggara. Dan Masya Allah, pada malam hari ini, walaupun untuk menentukan jadwal ini cukup rumit, karena beliau ini sekarang lagi menjabat sebagai salah satu perwakilan rakyat yang asal Sulawesi Tenggara, DPR RI Komisi 2 Bang ya. Komisi 2. Dan alhamdulillah setelah kita menyeleksi, jatuhlah tokoh inspiratif Sulawesi Tenggara bulan ini itu kepada sosok Insinyur Hugua, yang mungkin tidak perlulah saya presentasikan profilnya karena beliau ini cukup sangat populer lah di Sulawesi Tenggara. Dan tidak usah panjang-panjang untuk pembukaan kali ini. Malam yang jelas pada malam hari ini kita akan menggali, kita akan mengulik bagaimana sih sebenarnya kisah perjalanan hidup seorang Hugua, seorang anak kampung yang berhasil sukses menjadi bupati 2 periode dan anggota DPR RI yang sekarang lagi ini masih menjalani masa jabatannya. Dan tidak perlu lama-lama, kami langsung mempersilakan kepada sosok di samping saya ini untuk menceritakan Bang. Karena kami pernah nonton filmnya, film di YouTube waktu itu. Ya. Kalau saya tidak salah ini lumayan lama Bang ya. Ya. Itu video dibuat. Saya nonton itu dan membayangkan seorang Hugua sekarang cukup terharu dan penasaran. Ya. Apakah betul yang digambarkan dalam video itu? Karena dulu di video itu sangat memilukan hidup masa kecilnya Bang. Sampai dijuluki sebagai bocah ajaib. Langsung Bang, kita ingin mendengarkan langsung dari seorang Hugua. Silakan Bang. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore atau malam atau siang bagi pemirsa di mana saja Anda berada, karena saya syuting malam tapi kan bisa saja didengar Ya. pagi atau sore atau malam. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang nanti saya ceritakan lebih banyak tergambar di sini. Ya, ada di dalam buku yang bernama Lelaki Itu Hugua. Ini sebetulnya kisah kecil saya, remaja, kemudian kecil, remaja, lalu pasca remaja tentunya ya. Baik, biar seru saya buka masker ya. Oh iya, siap Bang. Siap Bang. Baik, para pemirsa Sulawesi Tenggara dimanapun Anda berada, termasuk seluruh Indonesia. Saya bersyukur bahwa saya dilahirkan dengan dari keluarga kecil, keluarga yang sangat sederhana, miskin. Lalu beruntungnya juga pada saat kecil, saya umur 1,5 tahun, ibu saya meninggal oleh karena sakit.
Lalu pada umur kurang lebih berapa ya, 18 19 tahun plus minus, ayah saya juga meninggal. Praktik masa kecil saya 1,5 tahun diasuh oleh orang tua kandung, dan setelah itu diasuh oleh seorang nenek, ya. Seorang nenek, dan ayah saya berlayar, ya. Jadi di Wakatobi itu tepatnya saya lahir tahun 61 di sebuah desa namanya Desa Usuku di Kecamatan Tumia, Kabupaten Wakatobi, di Pulau Tumia tentu. Nah, di masa kecil saya jarang saya ketemu dengan ayah, sosok ayah, karena ayah harus ke Maluku sana, membawa perahu, lalu mencari muatan 6 bulan, ya, di sekitar Maluku sana. Kemudian dia harus ke Jawa kurang lebih 6 bulan, karena mereka hanya menggunakan perahu layar tanpa mesin, sehingga kemana arah angin mereka mengikuti, atau opal, ya, gergaji dalam bahasa sederhananya, untuk menuju ke tempat di mana sedikit berlawanan dengan arah angin. Oleh karena itu maka saya beruntung, sekali lagi beruntung, karena saya masih kecil sudah dapat cobaan yang sangat serius dalam hidup saya, sehingga saya terjaga dan belajar. Saya dibesarkan seorang nenek yang mendiami sebuah rumah panggung, dan saya sadar bahwa ternyata rumah saya masih kecil itu nggak punya kamar, kecuali sebuah petakan di mana harta benda sesederhana itu, ya, berada di petakan rumah itu. Kira-kira kalau di sekarang, kalau aula-aula itu ada tirai, ya. Dan saya ingat betul, kira-kira kalau lemari di zaman sekarang itu adalah peti yang terbuat dari gabah-gabah. Istilah kita di Wakatobi, sebuah peti yang terbuat dari daun dan pelepah, tewaro kalau bahasa Tolak di sini, ya. Disitulah kira-kira barang berharga, tidak ada apa-apa juga. Lalu selama hidup saya, setahu saya dari lahir sampai dengan SMP menyelesaikan pendidikan, saya pun sadar bahwa ternyata rumah saya nggak punya kunci, ya, pintunya itu nggak punya kunci, karena dia terbuat dari dari susunan bambu, ya, yang sebetulnya tidak punya frame akhirnya, jadi tidak punya kunci. Betapa amannya pada saat itu, dan saya pun juga tidak pernah merasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu, katakanlah pencurian ataupun juga yang mengancam keluarga, saking miskinnya tentu, ya. Nah, lalu SMP, mulai dari tamat SD, lalu SMP diasuh oleh seorang ibu tiri pada saat itu. Tetapi dengan hambatan yang begitu berarti, di mana saya harus makan, harus mencari dedaunan, pasti, ya, karena tidak punya uang untuk membeli makanan, sehingga lalu saya, namanya daun kelor itu, dari hari ke hari harus mencari daun kelor untuk sayuran. Kemudian juga pada saat itu tahun-tahun 61 itu kan zaman kita tidak sangat, sewaktu-waktu itu paceklik, ya. Kadang-kadang ubi kayu pun kita tidak dapat. Apalagi di Wakatobi ini kan sebuah kawasan yang, ya, yang dikatakan 97% laut dan 3% daratnya. Daratnya 3% juga itu 90% batu, cuma 10% tanahnya. Sehingga bisa kita bayangkan di saat itu kehidupan masyarakat di Wakatobi itu sangat-sangat menderita, terutama bahan pangan. Sehingga tidak dan sering saya masih ingat, ya, kita makan sebetulnya ubi kayu itu diperbanyak dengan ampas kelapa yang telah diperas airnya untuk dijadikan minyak. Jadi di mana ampas kelapa, produksi minyak itu, lalu orang tua kita mencarinya untuk menambah volume ubi kayu yang dijadikan kasoami kalau istilah sekarang, ya. Dan kasoami di tahun 60-an itu juga, ubi kayu itu diimpor dari wilayah Flores.
suami, Pak. Ya, dari wilayah tentu ubi kayunya bahannya ya, Oh, bahan ubi dasarnya. Kalau di Muna kan dikatakan kabuto ya. Kabuto. Nah, seperti itu. Bahan ubi kayunya itu, ubi kayu keringnya itu diimpor dari Pamana ataupun dari kawasan-kawasan yang ada di Adonara sana, di Flores sana. Nah, beruntung lagi dalam situasi seperti itu, nama saya itu unik sebetulnya ya. Jadi Hugua itu kan sebetulnya bermakna di kampung itu kan sebuah segitiga, segi empat yang segi empat persegi panjang. Tempatnya memotong ikan ataupun memotong ubi kayu itu yang diiris-iris ya. Di yang sekarang dikatakan dengan tatakan. Tatakan, ya. Nama ini lalu menjadi bulian daripada teman-teman saya. Karena nama itu kan punya makna yang kurang bagus sebetulnya di kampung. Bulian-bulian inilah lalu membuat Hugua kecil itu semakin terdesak oleh situasi di mana miskin lagi, yatim piatu lagi pada saat itu, lalu nama itu lagi yang membuat saya jadi bahan bulian. Tapi pada saat itu ada teman saya namanya Lapa Isu yang sekarang jadi pegawai BKKBN di Pulau Buton sana. Dia orang tuanya haji di depan rumah saya. Kemudian juga ada teman saya namanya Lahobo. Di sebelahnya Lapa Isu ini juga orang tuanya haji dan mereka mampu secara ekonomis. Mampu secara apa saja. Mereka beruntung karena punya orang tua sampai mereka kawin masih punya orang tua. Ekonominya memadai. Lalu pada saat itu teman-teman saya yang menghibur lah kira-kira. Yang memberikan sedikit semangat hidup saya. Tapi pada saat yang bersamaan juga teman main. Dan pada saat yang bersamaan, saya punya keyakinan dalam hati bahwa walaupun Anda semua yang ada di hadapan saya ini punya kemampuan ekonomi dan beruntung punya orang tua pada saat itu, tapi saya punya tekad. Terutama saudara-saudara yang membuli saya, pada suatu saat kamu akan lihat Hugua yang sesungguhnya pada saat itu. Dan saya berjanji dalam hati demi Allah, demi Tuhan, Anda membuli saya hari ini, tapi pada suatu saat nanti kamu tercengang nanti pada saatnya. Hugua seperti apa yang Hugua bayangkan hari ini bukan Hugua seperti hari ini. Lalu saya mulai belajar pada saat itu, di tengah-tengah himpitan ekonomi dan lain sebagainya, tekanan sosial, pembulian itu kan luar biasa, ya. Lalu di tengah-tengah pengasingan diri saya, lalu ketermenungan dan saya lebih banyak pendiam pada saat itu karena situasinya kurang mendukung, lalu kematangan emosi juga belum seperti sekarang. Maka lalu pertama kali saya melihat pidato-pidato Bung Karno. Ya, itu pidato-pidato Bung Karno itu lalu dengar pada saat itu bukan di TV, nggak ada TV sama sekali, belum ada bayangan TV ya. Yang ada cuma radio. Radio pun juga dengar dari tetangga. Jadi di mana bunyi radio pasti saya datang untuk mendengarkan pada saat itu ya. Yang punya itu cuma orang kaya seperti Lahowo dengan Lapa Isu tadi. Jadi saya kapan bunyi radionya pasti saya datang. Disitulah saya dengarkan pidato Bung Karno. Dan pada saat itu juga saya berjanji demi Allah, demi Tuhan, suatu saat saya akan seperti Bung Karno. Gitu loh, keyakinannya tidak diucapkan tapi sebagai keyakinan itu. Tetapi inspirasi saya datang dari Soekarno. Lalu setelah Bung Karno itu lalu memberikan informasi kepada saya. Lalu pada saat-saat yang bersamaan saya minta kepada yang punya radio, kalau bisa jam sekarang ini ada namanya English course from Radio Australia. Saya masih ingat betul pada saat itu Kang Ebeng. Lalu ada beberapa penyiar yang memang saya sangat suka. Dan disitulah karena Bung Karno berpidato dengan menggunakan sesekali bahasa Inggris, bahasa Belanda, lalu itulah yang menginspirasi saya akhirnya mencari bahasa Inggris akhirnya. Lalu saya ikuti Radio Australia pada saat itu. Saya senang sekali pada akhirnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena diinspirasi oleh Bung Karno. Lalu saya ingin mengikuti jejak Bung Karno yang sudah kemana-mana pada saat itu, ya, ke Eropa, ke Amerika dan seterusnya, dalam rangka melakukan hubungan-hubungan bilateral sistem maupun hubungan-hubungan perdagangan dan lain sebagainya. Nah, terus saya masih kecil SD itu pun juga saya mengirim surat
melalui kotak PO Box 2299, saya ingat betul. PO Box 2299 Radio Australia. Surat apa itu, Bang? Saya bikin surat kepada Kang Eben pada saat itu. Pada yang terhormat Radio Australia di Melbourne, saya ingat banget. Tuh, ketikanya Saya- pakai bahasa Inggris, Bang? Pakai bahasa Indonesia. Oh, Karena pakai bahasa radio Indonesia. Indonesia, radio Australia versi Indonesia Oh, atau iya. menyuarakan atau broadcast for Indonesia. Ya. Siap. Nah, lalu saya minta buku-buku kira-kira begitu. Minta buku-buku bahasa Inggris yang diajarkan melalui radio ini. Kira-kira perjalanan surat itu 1 bulan sampai di Australia, 1 bulan kembali ada balasan dengan secuil surat, apa namanya, 1 envelope besar berwarna oranye, masih ingat betul, tertulis nama Hugua dengan alamat SD di mana saya bersekolah. Oh, waktu itu masih SD? Masih SD. Mengirim suratnya pas? Masih Ya SD. Allah. Masih. Nah, pada saat yang bersamaan karena saya harus mencari dedaunan, saya harus memancing sendiri ya pada saat itu untuk sekedar makan ya. Saya harus menjadi buruh tani dan lain sebagainya karena masih kecil kan harus makan kita. Sementara kan nenek sudah tidak punya kemampuan sama sekali. Saya juga ibu tiri kalau saya itu kayaknya bapak belum kawin, nanti SMP lah kira-kira baru ada ibu tiri yang sedikit punya kapasitas ekonomi ya. Jadi kita bicara SD. Nah, pada saat seperti itu, maka saya harus punya kreasi. Bagaimana saya disupport orang dalam hidup saya. Jadi, akhirnya saya itu belajar pidato. Mengikuti Bung Karno. Jadi di mana-mana saya pidato. Ternyata menjadi digemari oleh orang kampung. Jadi kalau orang mau misalkan contoh ya, ketika orang baru pulang dari memancing misalkan, begitu lihat Hugua, kamu boleh dapat ikan tetapi kau pidato dulu. Oh gitu? Nah itu menjadi tren ya kira-kira begitu. Hugua, kamu boleh dapat sumbangan ubi, kira-kira kalau mau pidato dulu, kira-kira begitulah. Jadi lalu saya, ya saat itu kan teknologi tidak ada, jadi saya menggunakan tempurung kelapa. Iya, di film Masih ingat masih ingat Bung Karno ada mic yang hebat sekali. Saat itu saya dapat sepotong koran berita yang mencerminkan Bung Karno lagi pidato, ada mic yang selebar tempurung kelapa itu kan. Lalu saya bikin dari tempurung kelapa, kasih tiang sedikit. Kira-kira kayak sekarang ini ya, ada tiang-tiang itu. Baru saya naik di sebuah, ya di tempat ketinggian aja, di mana saja saya berada, saya pasti naik ke atas ketinggian, baru saya pidato, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara ini Indonesia. Kawan-kawan, bangsa kita sudah lama dijajah. Untuk itu, mari kita nyatakan kemerdekaan kita. Merdeka! Hebat sekali Hugua, pintar sekali dia. Anak itu mirip sekali sama Pak Labasa ayah. Nasapom, ya namanya pidato Bung Karno saya dengar-dengar semakin tepuk tangan semakin saya bersemangat. Ya selalu saya tutup dengan bahasa Inggris, tepuk tangan lagi orang, wah pintar pidato. Nah dari proses itu lalu memotivasi saya semakin merasa ternyata Hugua ada satu nilai ya. Jadi rasa bangga itu muncul pelan-pelan setelah keyakinan itu muncul. Ya lalu keyakinan saya semakin yakin bahwa oke, saudara-saudara, dan kondisi seperti itu juga bukan berarti juga banyak puji, banyak juga yang melecehkan. Oh, apa pidato apa? Iya, ini orang ya? gila ini, Namanya orang gila. gila ini. Masa pidato begini, tapi ada juga bilang wah hebat ya. Tapi ada juga orang gila masa pidato kiri kanan nggak punya arah. Nah, dalam kondisi begini pada saat orang membuli saya, merendahkan saya, pada saat itu saya meyakini bahwa tunggu waktu. Pada suatu saat saya akan buktikan bahwa saya tidak seperti yang Anda duga, nanti kau pasti bertemu lutut di bawah kaki saya pada saat itu ya. Nah itulah yang mendorong saya, Hugua kecil, lalu persis masuk SMP, bapak saya kawin dengan Wodemonga namanya, dia sebetulnya bukan pengusaha sih, penjual ya, menjual barang-barang sesederhana itu, tapi saya merasakan bahwa untuk makan dan hidup itu sudah sedikit memadai lah dari sejak kecil. 6 tahun pertama saya sekolah.
Dan sejak SMP sampai dengan tamat, saya selalu menduduki ranking 1 di sekolah. Di SD. Ya bahkan ada seorang guru saya yang mengatakan bahwa gua kamu ini ajaib banget. Masa ada mata pelajaran biologi yang nilainya dapat 10. Ya, dia heran sekali kenapa kamu bisa dapat semua kunci-kunci pertanyaan saya yang menurut saya cari ada 4 soal itu yang saya sengaja cari yang tidak akan pernah bisa kamu jawab, tapi kamu bisa jawab. Itu kok ajaib banyak, karena saya pun juga tidak tahu kecuali saya mencari. Masya Allah. Kita tahu jawabannya. Saya tahu jawabannya pada akhirnya. Jadi gua kamu ajaib sekali, kamu manusia luar biasa, kenapa sampai bisa dapat 10 di mata pelajaran itu. Nah, semua ini menambah nilai kepada saya bahwa ternyata saya semakin bermakna ya di mata guru pun seperti itu. Nah, yang paling menarik dalam sesi ini ya, sesi diskusi ini untuk tahap kecil sampai besar ini. Yang paling menarik adalah saat-saat saya harus melanjutkan pendidikan SMA. Karena pada saat itu SMA cuma 1. Iya. Di bawah-bawah. Iya. Ada SMA 1 dan SMA 2 cuma 2. Selebihnya SMEA, STM pada saat itu. Saya kira tidak ada pilihan lain. SPG. Iya, SP. Pada saat itu. Nah, lalu mama tiri saya, mama bilang, kamu mau berangkat ini bagaimana? Kamu tunggu dulu, menganggur dulu 1-2 tahun untuk tunggu bapak kamu. Saya bilang, wah rasanya saya tidak bisa menganggur. Tapi dengan apa kamu berangkat? Saya bilang yang penting saya bisa sampai di sebuah pulau. Terus di mana disimpan kamu punya pakaian? Terus saya bilang di mana saja. Anda tahu? Ada Belase namanya itu dulu. Ingat ya. Kalau nangka itu berbuah, kan dianyamkan itu. Iya. Gila itu ya. Dari oh my goodness. Ya, hampir tak bisa saya sebetulnya kali tadi. But it's okay. Jadi saya bilang sama ibu saya, mama saya, pokoknya di mana saja yang penting baju itu bisa. Terus pertanyaan yang paling sederhana, terus kamu mau sekolah itu pakai baju apa? Saya bilang saya tidak peduli yang baju apa saja baju yang ada. Again, hampir tak mampu, tapi akhirnya berangkatlah saya di sebuah tempat seperti itu, lalu saya pede. Uang itu saya bilang ada uang, yang penting saya bisa berangkat aja. Jadi saya berangkat. Saya tidak tahu pada saat itu dibebaskan dari uang SPP. Dari uang sewa kapal, ya. Saya sampai di sana harus numpang di orang-orang, karena saya tidak tahu. Tidak. Ada guru sepupu saya namanya Subair. Nah, itu yang menampung saya pertama. Ya. Tetapi saya mau daftar sekolah, Anda tahu saya tidak punya baju kaki, tidak punya baju pramuka. Padahal itu harus. Jadi untung ada kakak ini lalu memberikan baju dan namanya apa ya, kaki kuda dulu ya, lebar sekali. Ya. Kemudian dari situ tidak cukup sebetulnya, tapi ya dipakai aja. Lalu juga disumbang dengan baju pramuka pada saat itu. Oke, akhirnya jadi sekolah. Tunggu Pak. Pas masuk sekolah itu ya, pembayaran awalnya bagaimana? Pembayaran awalnya ya sumbangan. Ada. Oh, dibantu juga waktu ya, itu? Ada Labudi namanya kalau nggak salah. Kebetulan ada perahunya di situ. Dia tahu saya dikasih berapa sih? Tidak besar sebetulnya ya, tapi nah, lalu bersekolah. Jadi buruh pelabuhan, segala macam lah pekerjaan itu untuk bisa sekolah. Dan saya teringat betul karena harus mencari pekerjaan dan saya harus bebas. Lalu dengan kakak Subairi itu hanya berlangsung beberapa bulan, lalu saya harus pindah ke sebuah rumah kos-kosan sebetulnya. Kos-kosan yang sebetulnya rumah gubuk yang kita bangun sendiri, dan di situ semua anak-anak sekolah semuanya. Jadi bagaimana caranya kita bisa makan dan bagaimana kita sekolah itu tergantung dari kreativitas kita. Karena ya siapa mau support kita kalau bukan kemampuan sendiri. Jadi saya buruh pelabuhan,
kuli bangunan, ya karnet mobil, apa saja yang penting bisa hidup pada saat itu. Nah perjalanan demi perjalanan, saya ingat betul sebuah kisah di Jembatan Batu. Saya mencari pekerjaan belum ketemu, tapi juga lapar. Anda bayangkan itu ya, lapar cari kerjaan nggak ketemu. Saya pernah makan biji jambu mente loh. Biji jambu mente itu 5 biji. Dan saya telan. Itu saya ingat betul. Berarti kita buka dulu isinya. Dia dibuka. Daripada lapar kan, sudah tidak tahu lagi harus dengan cara apa. Saya pun tidak tahu prosesnya setelah itu. Saya ingat betul itu karena itu terngiang. Nah, lalu demi perjalanan, lalu pernah juga masuk ikut pincara dan lain sebagainya. Tapi kelas 2 SMA, saya selapor sama guru. Wali kelas saya pada saya Pak Muizu, guru matematika saya bilang sama dia, Pak, saya jamin di matematika nilai 8. Guru bahasa Inggris saya bilang, Pak, saya jamin di bahasa Inggris saya, hanya saya tidak berani mengatakan 10 pada ujian. Ya, teman sekolah saya pada SMA itu alim aja sarjana hukum. Oh, letting. Ini teman saya sekolah. Itu SMA, Bang? SMA. Itu Saudara Insinyur Abdul Manan yang dosen UHO sekarang, itu sahabat saya. Itu teman satu saya. kelas? Satu kelas. Alim Aji satu kelas. Oh. Namanya IPA 2, sedangkan Manan ini IPA 1. Jadi, kelas 2 SMA, saya sudah melapor sama guru. Pak, izinkan saya, sewaktu-waktu saya tinggalkan sekolah, karena pada saat itu posisi saya naik jadi mandor pelabuhan. Yang tadinya dari buruh pelabuhan lalu menjadi mandor ya. Berarti kan jadi burunya berapa lama, Bang? jadi buruh ya, bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 2 hampir mau naik kelas 3. Hampir 2 tahun ya. 2 tahun jadi buruh, lalu mau naik kelas 3 itu naik posisi jadi mandor ya. Pernah saya membawahi buruh kurang lebih 250 orang. Iya. Saya masih ingat betul itu Mario Kempes di Brazil lagi pemenangnya, dan baju-bajunya itu bajunya itu saya beli. Waduh, keren, sepatu putih, ya sudah keren lah, sudah punya duit ini. Bos jadi buruh pelabuhan sudah mulai ya traktoral makan di warung. Disitulah saya merasa bahwa ternyata nilai saya naik kelas lagi. Sehingga selama SMA maka saya jatuh selalu juara 1, juara 2, juara 1. Ada namanya tuh Surojati yang kadang-kadang sewaktu itu mensalib saya juara 1. Sedangkan Pak Manan ini juara 1 di IPA 1, saya juara 1 di IPA 2. Teman saya Ali Maji ini ya, Ali Maji nggak pernah juara pada saat itu. Ali Maji nggak pernah juara kecuali saya juara 1, juara 2 pada saat itu. Dan saya dengan Ali Maji gubernur ini sebetulnya sangat bersahabat dan kami saling melengkapi lah pada akhirnya. Ya. Dan pada akhirnya posisi sebagai mandor pelabuhan, tetapi nilai saya nggak pernah turun. Karena menurut saya yang paling mendasar sebenarnya hidup ini adalah bagaimana kita belajar dari kepedihan ini dan kita bangkit dari kepedihan itu. Banyak orang yang sebetulnya tidak memahami makna. Nanti sekarang pasti saya paham bahwa ternyata kepedihan itu sebetulnya adalah kebahagiaan itu sendiri. Dan kepedihan itu sebetulnya, kepedihan dan air mata itu adalah keajaiban itu sendiri. Artinya Anda tidak akan pernah hebat, Anda tidak akan pernah ajaib jika Anda sebetulnya tidak melewati masa-masa yang pedis. Kita belajar dari sejarah-sejarah besar. Dan saya sadar bahwa ternyata kepedihan hidup saya belum setara dengan apa yang saya capai hari ini. Kalau kita bandingkan dengan sejarah-sejarah Nelson Mandela, sejarah Bung Karno, ya, atau kita bicara sejarah Nabi Muhammad yang memang namanya terlalu luar biasa keagungannya karena kepedihan hidupnya di masa-masa kecilnya. Ya oleh karena itu maka kepedihan saya ternyata belum seberapa, dan prestasi demi prestasi akhirnya SMA itu saya lewati dengan juara 1 kalau saya tidak salah di kelas saya. Akhirnya saya dapat beasiswa ke UHO. Itulah yang mengantar saya lagi ke UHO menjadi mahasiswa di sini.
Sama case-nya, harus pindah lokasi dengan duit tidak ada, orang tua saya sudah meninggal lagi. Keren kan? Saya masuk SMP kan orang tua meninggal lagi. Nah, relatif yang tadinya ada orang tua lagi yang sesekali sekarang harus berbanting tulang lagi menjadi seorang diri di kota Kendari. Tanya dirimu, tujuan pemimpin itu apa? Kamu jadi bupati di sana itu untuk apa? Apakah gagah-gagahan? Saya tanya. Hugua sedalam-dalamnya, saya tanya bulu-bulu yang ada di Hugua. Hugua, kau jadi bupati itu mau gagah-gagahan? Kamu cari pangkat, kamu cari kekayaan, atau cari tahun 2006 itu. Di Wakatobi itu mobil cuma ada 2. 3 dengan blazer Haji GK yang tidak jalan, rusak mesin. Oh, kalau saya kasih naik sedikit dari kuli-kuli ke lepa-lepa. Tahu lepa-lepa? Dia volumenya 2 kali lipat dari kuli-kuli. Lebih besar lagi. Tetapi ikannya saya tambah lagi warna-warni. Akhirnya saya lihat dari Korea Selatan. Wih, Wakatobi sekarang Anda. Terus saya bilang, saudara-saudara sekalian, kalau konferensi UN Habitat dilaksanakan di Wakatobi, maka semua isi laut yang seperti ini saya bawa ke darat. Anda bisa makan full sampai kau mati di sini. Sampai Anda pingsan di sini. Bukan main namanya orang Korea, orang Taiwan, orang Cina.